Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dan biarlah firman Tuhan yang menuntun kita, memandu kita melakukan segala hal yang baik hari ini. Maka untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengutusan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia mengutus murid-murid itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka untuk itu, para murid itu perlu cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati. Kalau kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, apa yang mau kita katakan? Pertama sekali kita senantiasa diperhadapkan dengan ancaman. Tapi haruskah kita takut dengan ancaman itu? Tidak. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyatakan satu janji kepastian kepada para muridnya, lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka hari ini kita tidak perlu heran kalau ada orang yang reaktif dengan berita Injil yang kita berikan. Kita tidak perlu heran bila ada orang yang menghambat pertumbuhan kekristenan. Maka kita tidak perlu heran kalau ada orang yang tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah atau gereja. Kita tidak perlu heran kalau ada sekelompok orang yang mau menutup gereja, tempat peribadahan kita. Tetapi, mari kita lakukan tetap tugas panggilan itu. Dan hal yang menggoda di sana, ketika kita menghadapi serigala, sering sekali kita tergoda menjadi serigala yang sama. Ketika kita diancam dan kemudian mendapat tindak kekerasan, bisa saja kita reaktif, mau melakukan ancaman dan kekerasan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah jangan seperti itu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita harus tetap domba. Apakah sifat domba itu? Pertama sekali dia tidak berdaya. Memang kita diutus ke dunia tidak berdaya kalau karena diri kita sendiri. Maka dalam ketidakberdayaan kita itu, kita senantiasa harus bergantung kepada Allah. Karena tugas dan misi yang kita lakukan adalah misi Allah. Maka Allah akan berperang dan kita akan diam saja. Jaminan ini tentunya pasti membesarkan hati kita, meneguhkan kita melakukan tugas panggilan itu. Kemudian, kalau karena pikiran kita sendiri, kita tidak dapat menempuh jalan yang benar. Sama seperti domba harus dituntun gembalanya ke rumput tempat dia untuk melanjutkan memakan kehidupan itu. Demikian juga kita, dalam melakukan tugas dan misi kita, harus menurutkan keinginan dan pimpinan Tuhan, bukan menurutkan keinginan kita. Inilah satu ketulusan yang harus kita lakukan. Dan kemudian, tetap dalam kebenaran dan kelemah lembutan. Domba itu tidak pernah berubah menjadi serigala. Maka kita orang-orang yang diutus Tuhan tetap harus menyampaikan apologia tentang iman, menyampaikan penjabaran-penjabaran iman kita, penjelasan-penjelasan tentang iman percaya kita, tentang dasar kebenaran, tanpa harus menjelek-jelekkan agama yang lain, tanpa harus mencaci yang lain, tanpa harus mengkafir-kafirkan yang lain. Dan kemudian ketika satu daerah mengancam kita, pindahlah ke daerah lain. Kalau tidak diterima dalam satu rumah, pergilah ke rumah yang lain. Itulah kecerdikan yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan dalam segala hal, tuluslah memberitakan kabar baik itu, bukan karena ada kepentingan yang lain, bukan supaya dipuji, bukan supaya dihargai, bukan untuk mendapat keuntungan-keuntungan pribadi. Karena itu, pergilah, beritakanlah Injil dan percayalah Tuhan akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas tugas panggilan yang Tuhan beri kepada kami. Inilah kami anak-anak Tuhan. Utuslah kami dan sertailah kami bersaksi di dunia hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.